Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku kelas 10 di SMA Negeri 5 Bantaeng. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Rahmi Burhanuddin SPD MPD. Ibu mengajar pelajaran matematika untuk kelas 10 IPS. Pada pertemuan pertama di semester ganjil ini, materi pokok pertama yang harus kita kuasai adalah persamaan dan pertidaksamaan linear suatu variabel yang memuat harga mutlak. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami konsep dari nilai mutlak. Yang kedua, hubungan antara konsep jarak dengan nilai mutlak. Selanjutnya, mari kita sama-sama menyimak video pembahasan tentang materi kita pada pertemuan pertama kali ini. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu nilai mutlak. Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang anak bermain lompat-lompatan di lapangan. Dari posisi diam, si anak melompat ke depan sebanyak 2 langkah, kemudian 3 langkah ke belakang, dilanjutkan lagi 2 langkah ke depan, kemudian 1 langkah lagi ke belakang, dan akhirnya 1 langkah lagi ke belakang. Kita dapat mendefinisikan lompatan ke depan searah dengan sumbu X positif dan lompatan ke belakang searah dengan sumbu X negatif pada garis bilangan. Lalu, perhatikanlah sketsa berikut ini. Yang pertama adalah anak melangkah ke depan sebanyak 2 langkah. Jika kita menggambarkan pada garis bilangan, kita akan memulai pada titik 0. Kenapa? Karena dikatakan bahwa posisi anak adalah dari posisi diam, sehingga kita berangkat dari titik 0. Selanjutnya, dari titik positif 2, seorang anak tersebut melangkah kembali 3 langkah ke belakang, sehingga posisinya sekarang berada pada titik negatif 1 pada sumbu negatif. Selanjutnya, anak tersebut melangkah kembali ke depan sebanyak 2 langkah. Jadi, posisi anak sekarang berada pada titik positif 1. Kemudian anak melangkah lagi 1 langkah ke belakang, sehingga posisinya berada pada titik 0. Dan terakhir, anak kembali melangkah 1 langkah ke belakang, dan posisi akhir anak ada pada titik negatif 1. Jika kita ingin menghitung banyak langkah yang dilakukan oleh anak tersebut, kita dapat menggunakan konsep dari nilai mutlak ini. Jadi kita dapat menuliskan nilai mutlak positif 2 ditambah nilai mutlak negatif 3 ditambah nilai mutlak positif 2 ditambah nilai mutlak negatif 1 ditambah positif 1 sama dengan 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 9 langkah. Jumlah langkah inilah yang kemudian mengandung konsep dari nilai mutlak. Mengapa demikian? Kalian tahu? Karena kita akan selalu menyebutkan jumlah langkah dalam bilangan bulat positif meskipun arahnya ke depan atau sumbu positif ataupun arahnya ke belakang atau ke sumbu negatif. Bagaimana hubungan antara jarak dengan nilai mutlak? Untuk memahami hubungan antara jarak dengan nilai mutlak, kita dapat melihat pada posisi akhir anak dari ilustrasi tadi. Jika digambarkan pada garis bilangan, langkah terakhir yang diambil oleh anak adalah 1 langkah ke belakang, sehingga kita dapat menggambarkan posisi anak ada pada titik negatif 1. Jarak angka negatif 1 dari titik 0 adalah positif 1. Sehingga jika kita menerapkan dalam
konsep nilai mutlak, maka mutlak dari negatif 1 sama dengan negatif dikali negatif 1 sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 adalah besar langka pada garis bilangan. Inilah yang dimaksud dengan nilai mutlak. Kita perhatikan contoh yang lain. Misalnya pada garis bilangan, kita berangkat dari titik 0 menuju ke sumbu positif ke titik positif 3. Sehingga nilai dari mutlak 3 sama dengan positif 3. Begitupun sebaliknya. Jika kita berangkat dari titik 0 menuju ke arah sumbu negatif ke titik negatif 3, jika kita ingin mengetahui berapa jaraknya, kita dapat menggunakan konsep nilai mutlak, yaitu nilai mutlak dari negatif 3 sama dengan positif 3. Selanjutnya, dari titik 0 menuju ke sumbu positif sejauh X, maka nilai mutlak dari X sama dengan positif X. Sebaliknya, dari titik 0 menuju ke sumbu negatif ke titik negatif X, maka nilai mutlak dari negatif X sama dengan positif X. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa nilai mutlak dapat diartikan sebagai besar jarak perpindahan dari titik awal ke titik akhir, atau suatu jarak antara bilangan tertentu dengan titik 0 pada garis bilangan real. Karena jarak nilainya akan selalu positif. Secara sederhana, fungsi dari nilai mutlak yaitu untuk mempositifkan bilangan. Dalam bentuk persamaan, nilai mutlak dapat dimaknai sebagai nilai mutlak X sama dengan X tergantung jika X lebih dari 0 atau sama dengan 0 atau nilai X bernilai positif. Kemudian bernilai negatif X tergantung jika X kurang dari 0 atau X bernilai negatif. Untuk memahami definisi dari persamaan nilai mutlak tadi, perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, nilai dari mutlak positif 7 sama dengan berapa? Perhatikan definisi dari nilai mutlak tadi. Dari soal, kita bisa melihat bahwa nilai X sama dengan positif 7. Sehingga kita bisa mengambil syarat yang pertama pada definisi, yaitu X jika X lebih dari atau sama dengan 0 atau bernilai positif. Jadi, nilai X di sini bernilai 7, sehingga kita bisa langsung menuliskan nilai dari mutlak positif 7 sama dengan positif 7 dari syarat yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Nilai dari mutlak negatif 7 sama dengan berapa? Kita perhatikan bahwa dari soal nilai X di sini adalah negatif 7. Sehingga kita bisa mengambil syarat yang kedua, yaitu negatif X jika X kurang dari 0. Jadi, kita bisa menuliskan nilai dari mutlak negatif 7 sama dengan negatif dikali negatif 7 sama dengan positif 7. Karena negatif dikali negatif, hasilnya akan jadi positif. Contoh yang terakhir. Mutlak negatif 2 ditambah mutlak positif 7 dikurang mutlak negatif 4. Sama dengan mutlak dari negatif 2 adalah 2, kemudian ditambah mutlak dari positif 7 adalah
positif 7, kemudian dikurang mutlak dari negatif 4 yaitu 4 sama dengan 5. Jadi hasil akhirnya itu sama dengan 5. Demikian contoh soal yang Ibu berikan. Sekarang tugas kalian di rumah adalah mengerjakan soal berikut ini. Itulah tadi pembahasan mengenai konsep nilai mutlak dan persamaan-persamaan yang memuat nilai mutlak. Apakah anak-anakku sekalian sudah paham? Untuk lebih jelasnya, anak-anakku bisa menanyakan kepada ibu jika ada hal-hal yang tidak dipahami melalui nomor WA berikut. Kalian bisa tanyakan hal-hal yang kalian tidak pahami pada penjelasan dari video pembelajaran tadi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.